Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Siska Evia Mkes dengan NIDN 0618039001. Saya merupakan dosen pada program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Kesehatan dengan metode pembelajaran aktif berbasis teknologi, seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, serta pembelajaran berbasis teknologi, di mana saya sebagai dosen memanfaatkan teknologi seperti media sosial ataupun aplikasi belajar untuk membagikan materi, tugas, ataupun informasi terkait perkuliahan. Mata kuliah Pendidikan Kesehatan merupakan salah satu mata kuliah bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pengajaran untuk mata kuliah ini diselenggarakan pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan perkuliahan tatap muka, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah Pendidikan Kesehatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang pendidikan kesehatan yang mampu mendukung peran mereka kelak sebagai pendidik jasmani maupun sebagai promotor gaya hidup sehat. Dan secara khusus, melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami konsep dasar sehat dan sakit, mampu menerapkan prinsip pola hidup sehat, mampu memahami tentang penyakit, serta mampu merancang dan melaksanakan program pendidikan kesehatan secara khusus di sekolah. Adapun capaian pembelajaran atau CPL, mata kuliah Pendidikan Kesehatan, yaitu pertama pada aspek sikap, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap religius, etis, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Isen Mulang, serta etika profesi dalam bidang pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Yang kedua, pada aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep, teori, dan prinsip dalam pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, serta keterkaitannya dengan iptek dan budaya lokal. Ketiga, pada aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan jasmani dan kegiatan keolahragaan dengan memanfaatkan iptek. Keempat, pada aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dan kegiatan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang adaptif, aman, inklusif, dan berbasis budaya lokal serta iptek. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Pendidikan Kesehatan, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan kesehatan dan peran pentingnya dalam menunjang kualitas hidup serta pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dan masyarakat.
CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan cara pencegahan penyakit serta penerapan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dan masyarakat. CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang program kesehatan di sekolah melalui program unit kesehatan sekolah maupun sekolah sehat yang berdasarkan nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan ini diantaranya, pertama, buku karya Riyadina dengan judul Dasar-Dasar Pendidikan Kesehatan. Buku ini membahas tentang prinsip dasar pendidikan kesehatan, pendekatan promosi kesehatan, serta strategi pembelajaran kesehatan di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yang kedua, buku karya Noto Atmojo dengan judul Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Buku ini menjelaskan tentang teori-teori perilaku kesehatan, pendekatan komunikasi, dan penerapan promosi kesehatan berbasis masyarakat. Yang ketiga, buku karya Cottrell, Girvan, dan Siebert dengan judul Principles and Foundation of Health Promotion and Education. Adapun buku ini menjadi dasar utama dalam pengajaran pendidikan kesehatan dengan pendekatan teori dan praktik. Dan yang keempat, buku karya Harkness dengan judul Health for Life. Buku ini bisa digunakan oleh guru pendidikan jasmani yang ingin mengintegrasikan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah pendidikan kesehatan ini yaitu Rencana Pembelajaran Semester atau RPS, PowerPoint interaktif, video edukasi yang berhubungan dengan materi perkuliahan, infografis dan poster digital, lembar kerja mahasiswa, bahan ajar berupa modul digital yang berisi materi ringkasan perkuliahan, dan aplikasi-aplikasi mobile kesehatan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kesehatan ini meliputi yang pertama konsep sehat dan sakit, kedua pola hidup sehat, ketiga pengetahuan tentang penyakit, keempat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan bullying, kelima kesehatan mental, keenam kesehatan reproduksi, ketujuh pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, kedelapan pertolongan pertama pada bencana, kesembilan UKS atau unit kegiatan sekolah, kesepuluh indikator sekolah sehat, kesebelas program pendidikan kesehatan sekolah. Penilaian dalam mata kuliah pendidikan kesehatan ini dilakukan secara objektif dengan 6 komponen penilaian yaitu ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, tugas secara individu maupun kelompok dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 10%, presentasi atau hasil proyek dengan bobot 20%, keaktifan yaitu kehadiran maupun partisipasi aktif dalam perkuliahan dengan bobot 10%. Dalam mata kuliah pendidikan kesehatan terdapat rubrik penilaian yang dibuat dengan jelas, lengkap, terstruktur, dan terukur, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi juga bagi mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Pada video ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran secara tatap muka dengan materi pengetahuan tentang penyakit. Mahasiswa pada program studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis penyakit, penyebabnya, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya dalam konteks pendidikan kesehatan. Di awal pembelajaran, mahasiswa akan diminta untuk mengidentifikasi jenis penyakit sesuai dengan gambar yang ada di PowerPoint. Perkuliahan akan dilakukan berpusat pada mahasiswa dengan cara melibatkan mahasiswa secara aktif dalam diskusi kelompok. Kegiatan pembelajaran akan dilakukan dengan pembagian kelompok untuk memulai merancang proyek, yaitu pembuatan poster kesehatan. Hasil proyek akan dipresentasikan oleh mahasiswa dan mendapatkan penguatan dari dosen. Lalu untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi yang disampaikan, dosen akan memberikan kuis yang berisi 10 pertanyaan tentang penyakit. Dilanjutkan dengan dosen memberikan penguatan atas jawaban mahasiswa.
Dan pada kegiatan penutup, mahasiswa menyimpulkan materi perkuliahan dan dilanjutkan dengan dosen meminta mahasiswa untuk membuat tugas poster digital yang akan diunggah di akun media sosial. Dosen selanjutnya menutup dengan kata-kata motivasi dan salam penutup pembelajaran. Selanjutnya mari kita simak bersama video pembelajaran saya pada mata kuliah Pendidikan Kesehatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi mahasiswa. Pagi Bu. PJKR Juara. Ya, berjumpa kembali kita pada hari ini dalam mata kuliah Pendidikan Kesehatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sehat. Ya, baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita bisa diberikan perkuliahan yang lancar. Minta tolong satu mahasiswa bisa memimpin kita di dalam doa. Silakan Dik Hairul. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hairul yang sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang, sebelumnya saya akan menampilkan kembali rencana pembelajaran semester kita seperti yang sudah Ibu pernah tampilkan juga di pertemuan kuliah sebelumnya. Jadi untuk mata kuliah Pendidikan Kesehatan kita sudah sampai tahap ke pertemuan keempat ya. Nah, hari ini di pertemuan keempat kita akan belajar tentang penyakit. Ya, nah kalau bicara tentang penyakit pasti semuanya sudah familiar ya. Tapi hari ini kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang materi penyakit ini. Nah, di depan sudah ada gambar. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ada di depan? Silahkan boleh angkat tangan sebelum menjawab salah satu atau dua mahasiswa. Iya. Joni. Karena nama saya Joni Tristanggang, yang terlintas di pikiran saya gambar depan itu yaitu penyakit flu. Flu, oke, baik. Kita keep dulu ya jawaban Joni. Lalu gambar yang kedua, silahkan tadi Noah angkat tangan ya. Perkenalkan, nama saya Noah Sebastian Sitonga. Yang gambar kedua yang saya lihat adalah penyakit jantung. Penyakit jantung, baik. Jadi kedua gambar ini benar ya apa yang sudah disampaikan Joni dan Noah. Ini adalah beberapa jenis penyakit. Nah, apa yang menjadi pembeda dari dua penyakit ini? Menurut teman-teman apa? Kalau tadi kata Joni ini flu ya. Lalu gambar yang kedua penyakit jantung. Kira-kira perbedaannya apa? Silahkan Dea. Baik, nama saya Desreni B. Menurut saya perbedaan dari kedua penyakit ini yaitu untuk yang flu itu menular, untuk yang jantung itu tidak menular. Iya, betul sekali ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penyakit secara lebih rinci lagi. Kita akan mempelajari dua jenis penyakit yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama tujuan umum mahasiswa dapat memahami pengetahuan tentang penyakit. Dilanjutkan dengan tujuan khusus, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyakit, mampu mengidentifikasi jenis-jenis penyakit, dan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pencegahan penyakit. Kita juga akan mempelajari tentang definition of disease itu sendiri, lalu type of disease, ada tadi yang sudah disampaikan Dea, ada communicable and non-communicable diseases. Jadi ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Selanjutnya ada disease prevention, how to prevent diseases. Baik, nah tadi kan katanya udah familiar tuh sama penyakit. Lalu pertanyaannya, Menurut saya definisi penyakit yaitu penurunan imun tubuh atau daya tahan tubuh manusia, atau yang bisa sering
Oke, kondisi abnormal pada tubuh. Selanjutnya, Saya Tessa Lukaryani. Tessa. Oke, silahkan Tessa. Definisi penyakit itu kondisi tubuh yang tidak normal yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Oke, kondisi tubuh yang tidak normal ya, disebabkan oleh virus atau bakteri. Iya. Jawaban yang baik dari Dea dan Tessa ya. Jadi menurut Dea, definisi penyakit adalah penurunan daya tahan tubuh manusia atau kondisi abnormal. Tessa melengkapi dengan penyakit adalah kondisi tubuh yang tidak normal disebabkan oleh virus atau bakteri. Mari kita lihat bersama-sama beberapa teori yang saya gabungkan yang menjelaskan tentang definition of disease. Oke, jadi yang pertama, what is disease? Disease is an abnormal process. Tadi Dea dan Tessa sudah menyebutkan ya bahwa abnormal proses ini adalah kondisi tidak normal seperti itu. Affecting the structure or function of a part, organ or system of the body. Jadi ada suatu proses yang abnormal yang memberikan dampak negatif pada tubuh, bagian organ tubuh dan sistem tubuh. Selanjutnya, what is disease? Disease is a response to a specific infective agent. Nah, tadi Tessa sudah menyebutkan penyakit adalah disebabkan oleh virus dan atau bakteri. Nah, virus dan bakteri adalah specific infective agent. Jadi adalah agent yang menginfeksi sehingga bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penyakit dan saat tubuh merespon faktor-faktor yang bisa menyebabkan sakit itu, maka terjadilah sebuah penyakit seperti itu. Nah, kita lanjut kepada type of disease. Jadi tadi ada 2 jenis penyakit. Yang pertama tadi apa? Penyakit menular dan penyakit tidak menular. Nah, apa yang membedakan penyakit menular dan tidak menular? Kalau penyakit menular itu dia disebabkan oleh agen biologi yang dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Sedangkan penyakit tidak menular kebalikannya. Berarti kalau tidak menular, apakah dia bisa berpindah ke orang yang sehat? Tidak bisa ya. Jadi penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, namun perkembangan penyakitnya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pertama kita akan membahas tentang penyakit menular terlebih dahulu. Tadi ciri khas dari penyakit menular apa? Disebabkan virus dan bakteri. Kalau dilihat dari gambarnya, mereka saling apa? Saling berbagi virus ya. Nah, makanya di awal perkuliahan saya tanya kepada adik-adik bagaimana kabarnya, katanya sehat. Kita bersyukur semuanya sehat ya. Jadi tidak ada yang membagi virus ataupun bakteri karena sakit. Nah, penyakit menular dia ciri khasnya bisa dipindahkan dari orang sakit ke orang yang sehat. Menular seperti itu disebabkan oleh adanya serangan dan perkembangbiakan mikroorganisme, yaitu bakteri, virus, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati kalau misalkan ada teman, saudara, ataupun orang terdekat kalian yang sedang sakit dan itu menular. Kalau misalkan kalian sehat, maka akan tertular. Penularan melalui darah, ada DBD. Nah, itu adalah human pathogen transmission, yaitu penularan dari penyakit menular tadi ya, beberapa caranya. Nah, kalau penyakit tidak menular, ciri khasnya tadi apa? Penyakit jantung tidak bisa berpindah. Betul, tidak bisa berpindah dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Jadi hanya penderita sendiri yang mengalami penyakit gitu. Penyakitnya juga bukan disebabkan oleh infeksi kuman, virus, atau bakteri. Lebih kepada disebabkan oleh gaya hidup.
lingkungan yang tidak sehat, kira-kira gaya hidup seperti apa yang bisa menyebabkan penyakit tidak menular? Silahkan. Kenalkan, nama saya Ayu Wadi. Menurut saya gaya hidup yang tidak sehat yang disebabkan oleh ini adalah merokok, Baik. begadang, Ya, dengan juga jangan begadang kalau tidak ada artinya ya. ya, Gimana lagunya? Oke, ada lagi? Pola makan yang seperti apa, Hairul? misalkan makan makanan junk Junk food. food, ya, terus makan makanan yang terlalu banyak mengandung minyak. Oke. Itu makanan kesukaan mahasiswa, bukan? Iya. Jadi pola makan yang tidak sehat itu juga bisa menyebabkan penyakit tidak menular ya. Benar sekali. Jadi gaya hidup yang tidak sehat itu akan meningkatkan risiko terjadi penyakit tidak menular. Nah, baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita akan melanjutkan dengan tugas diskusi kelompok. Nah, tugas hari ini adalah kita akan membuat yang namanya disease mind mapping. Kita akan membuat mind mapping penyakit yang sering terjadi di sekolah, karena kalian adalah calon guru olahraga. Jadi kita akan membaginya ke dalam 4 kelompok. Silahkan masing-masing kelompok bisa mencari salah satu penyakit dan membuat mind mappingnya berdasarkan 5W1H. Misalkan, what itu kalian harus mencari tahu definisi penyakitnya apa. When, kapan penularan terjadi. Where, di mana penularan penyakit bisa terjadi. Who, siapa sumber penyakit, siapa yang bisa tertular. Why, mengapa penyakit itu bisa terjadi. Dan how, bagaimana pencegahan penyakitnya. Duduk dalam kelompoknya masing-masing. Baik, Ibu akan membagikan lembar kertas di mana kalian akan menuliskan hasil dari tugas kelompok kalian. Silakan, masing-masing akan mendapatkan 1 ya. Silahkan kalian buat mind mappingnya pada lembaran tersebut. Dalam waktu 20 menit. Oke, jika kalian ingin mempercantik lembarnya, silahkan bisa menggunakan krayon yang ada di depan ya. Perkenalkan, saya Obed Liano Sinaga, perwakilan dari kelompok 3 dengan penyakit cacar air. Oke. Baik, saya akan menjelaskan yaitu dampak cacar air dalam konsep 5W tambah 1H. Yang pertama adalah what, definisi penyakit. Apa itu cacar air? Yaitu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus Varicella zoster. Berikutnya, yang kedua ada when, yaitu kapan. Penyakit ini muncul pada musim pancaroba. Biasanya muncul 10-21 hari setelah terpapar virus. Berikutnya yang ketiga ada where, yaitu di mana. Biasanya terjadi pada lingkungan padat maupun atau tertutup. Bisa di rumah, sekolah maupun di kantor. Biasanya menyebar lewat udara, bisa dari batu maupun bersin. Dan bisa melalui kontak langsung seperti berjabat tangan. Berikutnya ada who, yaitu siapa. Bisa menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan yang belum divaksin. Jadi orang dewasa bisa terkena. Berikutnya ada why, mengapa penyakit bisa terjadi. Mengapa penyakit bisa terjadi? Karena sistem imun kita rendah, jadi tidak mampu melawan virus. Berikutnya ada how, bagaimana pencegahan penyakit. Penularan cacar air terjadi dari droplet udara, yaitu batuk maupun bersin, dan juga kontak langsung. Pencegahannya bisa melalui vaksinasi cacar air khusus, baru menghindari kontak dengan penderita, dan rajin mencuci tangan. Iya, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3.
Baik, untuk mengukur pemahaman mahasiswa terkait perkuliahan hari ini, maka saya akan memberikan kuis hanya 10 soal melalui kuisis. Ya, untuk kodenya seperti yang ada di layar, kita mulai dari sekarang ya. Sudah semua ya? Belum. Oke. Iya, jadi untuk penilaian kuis nanti akan masuk ke dalam bobot penilaian 10% ya bagi mahasiswa yang sudah mengerjakan kuis. Ya, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Jadi siapa yang bisa mengingat apa itu definisi dari penyakit? Ya, silahkan. Definisi penyakit menurut saya yang sudah saya dapatkan dari hasilnya tadi yaitu di mana tubuh mengalami proses abnormal yang memenuhi fungsi organ atau sistem tubuh. Iya, betul. Jadi penyakit adalah suatu proses abnormal yang mempengaruhi fungsi organ ataupun sistem tubuh. Lalu tadi berdasarkan sifat penularannya dibagi menjadi berapa jenis? Ada penyakit menular dan tidak menular. Bagaimana pencegahan penyakit tadi berdasarkan 5 levels of prevention ya, yang dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ada pencegahan tingkat pertama, pencegahan tingkat kedua, dan pencegahan tingkat ketiga. Nah, akan ada tugas kelompok lanjutan. Jadi dari hasil mind mapping disease yang sudah kalian buat, silakan kalian bisa membuat poster digitalnya mengenai ringkasan disease mind mapping. Masing-masing kelompok yang sudah mengerjakan dikumpulkan sebelum perkuliahan minggu depan dan harus diupload ke media sosial Instagramnya masing-masing. Jangan lupa tag IG PJKR dan tag IG Bu Siska ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas mengenai tugas kelompok lanjutannya? Sudah. Oke, jika sudah jelas, berikut adalah referensi perkuliahan hari ini. Di sini saya membawakan beberapa referensi yang bisa kalian gunakan, buku bacaan. Jika ada yang ingin meminjam buku bacaan sebagai referensi, silahkan dipersilahkan untuk meminjam setelah selesai kuliah berlangsung. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, PJKR juara! Terima kasih.